Bapa kami di dalam surga, terima kasih. Pagi hari ini kami mendapatkan kesempatan yang begitu berharga di tengah-tengah dunia ini yang digoncang dengan berbagai macam informasi-informasi yang seringkali menghadirkan ketidaktenangan, ketakutan, kegelisahan di dalam diri kami. Tetapi kami sangat bersyukur karena firman-Mu adalah menjadi sandaran dan pegangan bagi kami. Meskipun dunia ini goncang dan berubah, tetapi perkataan Tuhan tidak berubah. Setiap kami sungguh boleh beroleh kekuatan ketika kami bersandar sepenuhnya kepada perkataan-perkataan Tuhan yang menghadirkan ketenangan di dalam jiwa dan hati kami. Bahkan yang menolong kami untuk boleh menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Kami berdoa akhirnya Kau boleh berkati. Biarlah setiap perkataan firman-Mu boleh menguatkan kami di pagi hari ini. Di dalam nama Kau Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita melanjutkan untuk membahas firman Tuhan buat kita di dalam Lukas pasal yang ke-15 ya. Kita baca ayat 8 sampai 10. Ini lanjutan dari eksposisi Injil Lukas minggu kemarin ayat 1 sampai ke 7. Nah, hari ini ayat 8 sampai 10. Saya bacakan untuk kita ya. Bapak Ibu boleh mengikuti di dalam Alkitab masing-masing. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikian saudara untuk pembacaan firman Tuhan yang sangat singkat ini. Nah, saya mau berikan satu tema untuk kita renungkan, yaitu adalah sukacita karena ditemukan. Atau sebuah sukacita di dalam pencarian yang dimana itu menemukan sukacita di dalamnya. Ya, nah itu yang saya ajak kita untuk merenungkannya, karena di dalam ayat-ayat ini kita lihat ada sukacita yang sangat besar. Sukacita yang digambarkan di sini baik perempuan yang mendapat dirhamnya, bahkan juga malaikat di sorga itu bersukacita ketika menemukan yang terhilang itu. Jadi kita lihat Lukas ini sepertinya sangat-sangat menonjolkan tentang sukacita ini, saudara. Di dalam pencarian, di dalam menemukan sesuatu, Lukas ini banyak sekali menegaskan kepada kita atau menekankan bagaimana sukacita itu. Khususnya kalau kita lihat ada 3 kali, ya minimal 3 kali di dalam perumpamaan yang kita baca. Di dalam ayat 7 sendiri atau ayat 6 dan 7, itu sudah ada, Lukas juga menuliskan tentang sukacita ini. Jadi Lukas ini menekankan bagaimana sukacita di dalam pencarian, di dalam penemuan itu, yang akhirnya tidak hanya membawa sukacita bagi kita, tapi juga bagi surga, saudara. Ya, di dalam ayat 7 dikatakan, aku bersukacita kepadamu, demikian aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Dan satu lagi, saudara, di dalam ayat 32, ya, ayat terakhir sekali, kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Ini tentang anak yang hilang dan ditemukan. Jadi ini bicara soal sukacita di dalam menemukan, itu salah satu topik yang sangat penting. Sehingga kalau kita melihat pencarian terhadap yang hilang itu menjadi satu pokok yang sangat-sangat penting di dalam Injil ini, khususnya di dalam pasal 15. Pencarian terhadap yang hilang, untuk menemukan yang hilang, untuk mencari, untuk mendapatkan mereka, untuk boleh mencari mereka di mana saja. Dan kalau kita lihat, ini merupakan karakter Allah.
Karakter Allah itu adalah mencari yang terhilang. Ya, mencari itu merupakan karakter Allah, baik di dalam Perjanjian Lama misalnya kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh di dalam dosa, yang mencari Allah, ya, yang mencari itu bukan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Justru yang mencari adalah Allah. Yang mencari Adam yang sudah berdosa, justru itu adalah Allah sendiri, bukan Adam yang datang kepada Allah. Justru ketika dia berdosa, saudara, ia menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri, ini ciri manusia yang sudah jatuh dalam dosa, saudara. Yang terhilang, yang sudah memberontak, yaitu adalah menjauhkan diri dari hadirat Allah. Bahkan di dalam Roma itu dikatakan juga manusia yang sudah jatuh dalam dosa, tidak ada yang mencari Allah. Bahkan satu orang pun tidak ada yang melakukan yang baik, tidak ada yang mau menemukan Allah. Dan ini adalah salah satu prinsip keselamatan kalau kita lihat di dalam Alkitab, yaitu adalah bahwa Allah yang mencari manusia. Tuhan Allah sendiri yang mencari, bahkan yang sampai datang ke dalam dunia. Dan itu kalau kita lihat prinsip ketika Kristus datang ke dalam dunia pun adalah, ini salah satu bentuk bahwa Allah itu yang mencari manusia. Bukan manusia yang berdosa yang pertama-tama mencari Allah. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat di dalam pasal 3, Kejadian 3 ayat 15, Allah sendiri sudah memberikan janji akan datang tentang Mesias ini, yang akan mencari manusia, saudara. Nah, saudara, ini adalah salah satu prinsip, baik di dalam Perjanjian Lama, sejak manusia jatuh dalam dosa, sampai kemudian di dalam Perjanjian Baru, ketika Kristus datang ke dalam dunia ini. Dan tentunya ini juga nanti menjadi satu prinsip bagi gereja Tuhan sampai hari ini. Nah, kalau kita melihat ketika Yesus datang ke dalam dunia, yaitu adalah dia selalu berbicara soal kerajaan Allah. Dan tiap kali perumpamaan yang kita bicarakan ini juga, saudara, itu terkait sekali dengan kerajaan Allah. Ya, Tuhan Yesus selalu menekankan kerajaan Allah. Nah, kenapa di dalam pasal 15, saudara, ayat 1 dan 2 itu Tuhan Yesus itu duduk dengan orang berdosa. Karena kalau kita lihat perumpamaan yang kita baca ini merupakan jawaban Tuhan Yesus terhadap pertanyaan orang-orang Farisi, ya, atau terhadap statement dari orang-orang Farisi di dalam ayat 1 dan 2, ya. Pasal 15 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Nah, ayat 2, maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Orang-orang Farisi mengkritik ini, saudara. Kenapa kok Tuhan Yesus seringkali makan dengan orang berdosa, duduk dengan pemungut cukai? Apa sih? Karena bagi mereka orang-orang ini adalah seharusnya orang-orang yang harus dibuang, orang-orang yang tidak perlu diperhatikan, apalagi diselamatkan, saudara. Mereka mungkin ini orang-orang yang layak mendapat hukuman yang berat di dalam penghukuman Tuhan. Itu pandangan orang-orang Farisi. Tapi Tuhan Yesus justru berbeda, saudara. Dia justru menghadirkan kerajaan Allah kepada pemungut cukai, kepada orang-orang berdosa, kepada orang-orang yang dibuang oleh orang-orang Farisi. Dan itu sebabnya, saudara, kalau kita lihat Yesus datang mencari mereka. Makanya perumpamaan ini kemudian muncul, ya. Baik nanti perumpamaan tentang domba yang hilang, dan kemudian perumpamaan tentang yang kita bahas hari ini, dan nanti perumpamaan minggu depan yang kita juga akan bahas kembali tentang anak yang hilang. Jadi Tuhan Yesus selalu tujuannya itu adalah menghadirkan kerajaan Allah. Mencari orang-orang berdosa. Jadi visi utama daripada Tuhan Yesus, kalau kita lihat itu adalah membawa kerajaan Allah. Memang Tuhan Yesus menyembuhkan di dalam dunia kalau kita lihat. Tetapi, saudara, itu bukan visi utamanya kalau kita perhatikan, ya. Bahkan ketika orang-orang sakit dibawa kepada dia, dalam bagian Injil yang lain mengatakan bahwa justru Tuhan Yesus pergi dan dia memberitakan Injil, membawa kerajaan Allah. Dia justru banyak sekali berPI, memberitakan tentang Injil Tuhan, tentang kuasa kerajaan Allah. Dengan kehadirannya dia mengusir setan, ya. Bahkan dia juga berPI misalnya kepada wanita Samaria, saudara. Kalau kita lihat, ya, wanita yang mengaku 5 suaminya, dan Tuhan Yesus berkata yang bersama dengan engkau kan saat ini juga bukan suamimu, saudara, ya. Jadi suaminya itu banyak sekali wanita itu, dan
Karena Tuhan Yesus itu tujuannya menghadirkan kerajaan Allah. Dia berPI kepada orang ini. Memberitakan Injil. Dan itu yang salah satu yang kita lihat di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dan itu menjadi visi utama dia di dalam dunia ini. Dan kalau kita lihat saudara, perumpamaan yang kita baca hari ini adalah juga merupakan satu bagian yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita. Di dalam perumpamaan ini memang digambarkan tentang perempuan yang mencari dirhamnya yang hilang. Ada 10 saudara ya. Dirhamnya sebenarnya ya 10 dirham, tapi kemudian dia kehilangan satu. Ya, lalu dikatakan di sini sampai dia menyalakan pelita. Dia menyapu rumahnya saudara dan dia mencarinya dengan cermat sampai dia menemukannya. Jadi ini yang dikerjakan dan dilakukannya untuk bisa mendapatkan akan dirhamnya yang hilang itu. Di dalam beberapa tafsiran yang saya baca, ini seperti wanita di zaman dulu katanya yang menikah, belum menikah, tapi kemudian dikasih ini semacam cincin kawin begitu ya. Jadi kalau ada satu yang hilang, ada permatanya itu yang hilang, dirhamnya itu, maka itu sangat menakutkan, sangat menggelisahkan. Sehingga dia berusaha untuk mencarinya sampai benar-benar dia mendapatkannya. Nah ini seperti satu ikatan yang sangat kuat sekali. Sehingga dia harus berusaha untuk mendapatkan. Dan ini Tuhan Yesus tentunya memakai perumpamaan tentang dirham ini. Tuhan Yesus punya tujuan memberi penekanan betapa kuatnya wanita itu untuk mencari. Betapa kuatnya untuk dia bisa menemukan. Sehingga kemudian setelah dia menemukan itu, dia akan mengajak tetangganya, ya, keluarganya untuk bersuka cita dengan dia. Sebab dirhamnya yang hilang itu telah ditemukan. Nah, penggambaran seperti ini, saudara, satu penggambaran yang menekankan betapa pentingnya akan pencarian itu. Dan bagi kita pada hari ini, saudara, apa yang menjadi poin utama bagi tugas, bagi pelayanan kita? Kalau kita lihat sebagai gereja, saudara, yang paling penting di dalam tugas utama kita, yaitu adalah tentang pemberitaan Injil. Bagaimana kita di dalam dunia hari ini menjadikan, khususnya sebagai gereja itu menjadikan pemberitaan Injil itu adalah merupakan salah satu sentral di dalam pelayanan kita. Saudara, gereja seringkali menjadikan pemberitaan Injil tidak sebagai sesuatu yang utama. Bahkan mungkin dianggap sebagai sampingan. Saudara, apa yang dapat dijadikan sebagai pelita, sebagai terang bagi dunia hari ini? Kalau bukan Injil Kristus, lalu apa lagi, saudara? Kalau bukan firman Tuhan, lalu apa lagi yang dapat dijadikan sebagai pelita, sebagai penuntun bagi dunia yang sudah berdosa? Kalau kita lihat bahwa yang bisa menyelamatkan manusia berdosa itu adalah Injil. Maka pemberitaan Injil kalau kita lihat itu adalah salah satu hal paling penting. Marturia, bersaksi. Kalau kita lihat di dalam Injil, di sanalah orang-orang berdosa, orang-orang yang terhilang dapat ditemukan, dapat dibawa kembali, dapat dibawa untuk berjumpa dengan Kristus. Saudara, beberapa waktu terakhir ini, saudara ya, ketika saya menelepon dengan jemaat, beberapa kerinduan mereka paling terakhir, saudara, yaitu adalah bagaimana orang-orang yang mereka kasihi yang belum mengenal Injil itu bisa percaya kepada Injil. Tidak ada lagi pegangan yang terakhir, karena manusia tahu bahwa akhir daripada kehidupan manusia itu kematian. Dan ketika dia mati, apa yang menjadi sukacita bagi kita? Apa yang menjadi kebahagiaan ketika orang-orang yang kita kasih itu meninggal, mati, saudara? Tidak ada lagi yang lain, saudara. Yaitu adalah kecuali hanya imannya di dalam Kristus. Orang seringkali nggak bicarakan lagi harta dia berapa, mobilnya berapa, rumahnya berapa harta yang dia tinggalin. Orang udah nggak bicarakan. Tetapi paling orang yang bicarakan apa yang dikerjakannya ketika dia masih hidup, apa yang dia perbuat dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi itu, saudara, kepada siapa dia beriman, kepada siapa dia percaya waktu dia hidup. Nah, saudara, ini adalah hal-hal yang paling penting kalau kita lihat. Waktu kami layani acara penghiburan dan kremasi ya dari suami
Aimawa. Ya, waktu itu kami melayani, saya, Pak Nathan, di malam penghiburan itu ya. Lalu kemudian di acara kremasi itu kami hanya bertiga, kami ajak Pak Nolo. Mereka juga hanya bertiga waktu itu, jadi kita hanya 6 orang aja yang melayani ya. Itu masa-masa COVID itu, awal-awal Juli yang sangat menakutkan kita ya. Tapi karena dia meninggal bukan COVID, kita layani. Kami nggak terlalu yakin sekali, tapi jadi dasar daripada keyakinan kami bahwa papanya ini entah orang yang diselamatkan apa enggak gitu ya. Tapi kita berpegang kepada anaknya bahwa anaknya meyakini papanya itu karena pernah datang ke gereja kita 2 atau 3 kali, saya agak lupa. Ya, tapi udah cukup lama sekali waktu Aimawar mula-mula datang ke gereja. Tapi habis itu suaminya nggak datang karena dia jaga adiknya yang memang adiknya juga perlu penjagaan yang ini karena adiknya ada gangguan begitu. Tetapi anak-anaknya punya keyakinan sekali bahwa papanya itu sudah berada di tempat yang tenang. Jadi itu yang menjadi sukacita akhirnya, saudara. Ketika yang terhilang, orang-orang berdosa itu bertobat, maka sukacita paling terakhir kita. Itu yang paling membahagiakan kita ketika orang-orang kita kasihi meninggal. Bahwa mereka berdiam di dalam rumah Tuhan. Bahwa mereka sudah diselamatkan. Nah, saudara, kita melihat pemberitaan Injil ini sesuatu hal yang sangat penting. Makanya kalau kita lihat gereja, khususnya kita pada hari ini, juga diberi satu amanat yang sangat besar. Yang kita kenal baik sebagai amanat agung atau sebagai pemberitaan Injil. Ya. Bagaimana kita hari ini juga punya hati untuk mencari yang terhilang. Ya. Bagaimana kita menjalankan akan amanat agung ini di dalam panggilan kita. Karena kita tahu inilah yang menjadi panggilan utama kita di tengah dunia hari ini. Tuhan Yesus sendiri, kenapa dia memanggil murid-muridnya 12 orang? Dia memanggil 12 orang, tugasnya itu adalah untuk melanjutkan pemberitaan Injil. Bahkan kemudian kalau kita lihat gereja mula-mula, akhirnya juga mereka menjadi gereja yang memberitakan Injil Kristus. Bahkan dikatakan di sana, Tuhan terus menambahkan jumlah mereka. Karena mereka juga menjadi saksi-saksi daripada Injil Tuhan. Nah, gereja sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai perwakilan Allah di bumi, kita tahu kita ini dipanggil, diutus, dan dipercaya untuk menjadi pemberita Injil. Gereja itu tentunya adalah orang-orang yang percaya. Jadi panggilan dan tugas yang diberikan kepada kita, atau kepercayaan dari Tuhan untuk memberitakan Injil ini, diberikan kepada kita. Baik kepada hamba-hamba Tuhan yang memang dipanggil secara khusus oleh Tuhan. Tetapi juga kepada semua orang percaya. Diberikan amanat dan tugas. Baik kepada sebagai orang tua, ya, sebagai anak-anak, bahkan siapapun dia, posisinya apapun, asal dia orang yang percaya, kita dipanggil saudara, untuk mencari yang terhilang, menemukan mereka, menemukan anggota keluarga kita yang terhilang, menemukan orang tua kita yang terhilang, menemukan saudara kita yang terhilang, menemukan sahabat-sahabat kita, menemukan orang-orang dekat kita, bahkan menemukan orang-orang dunia ini yang sedang terhilang di dalam dosa. Mereka terhilang secara rohani, mereka terhilang dari hadapan Tuhan, dan mereka perlu dibawa untuk bertobat, untuk menyambut Injil di dalam kehidupannya. Beberapa waktu yang lalu kami sangat bersyukur sekali, saudara, ketika saya ditelepon, yaitu adalah Mama Yongki, ya, Mama Yongki Ciango itu, yang suka potong rambut di Sunter Bahari. Suaminya belum kenal Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, sudah lama sekali, pernah ke gereja, tapi kemudian nggak datang. Dan suaminya pernah sakit bisul di sini. Saya sama Pak Nathan datang doa. Waktu kami doakan, dia nangis-nangis dan dia mau bilang saya mau ikut Tuhan. Tapi berikutnya setelah sembuh udah lupa dia, saudara. Nah, kurang lebih sebulan yang lalu, 3 minggu yang lalu, saudara ya, istrinya WA saya, Muse,
suami saya mau percaya Tuhan. Kenapa? Saya bilang. Setelah dia kena stroke, saudara. Jadi dia sekarang ada sakit, kena stroke. Nah, Tuhan pakai hal itu untuk dia mau percaya Tuhan. Waktu itu saya langsung PI dia, dan rencana nanti kita mau baptis suaminya ini. Saya tanya, kenapa ini suaminya tiba-tiba mau percaya? Dia bilang, ini dia sendiri sekarang yang tergerak. Bukan karena didorong-dorong lagi. Jadi, suaminya ini yang minta untuk mau percaya kepada Tuhan. Saya bilang, ini anugerah Tuhan. Ya, Tuhan beri dia kesempatan. Jadi, terkadang memang Tuhan pakai kesulitan-kesulitan seperti itu untuk membawa orang berdosa bisa kembali. Tetapi saudara, di sini kita belajar satu hal bahwa sebenarnya kalau ada orang yang bertobat bisa kembali kepada Tuhan, itu seperti kita menemukan dirham yang hilang. Kita menemukan harta yang begitu berharga. Dan kita tahu jiwa manusia, walaupun hanya satu, sangat berharga di mata Tuhan. Kiranya kita yang ada di sini, kita juga mempunyai jiwa hati seperti hati Kristus yang terus berkobar-kobar untuk mencari, membawa yang terhilang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Demikian untuk renungan ini. Amin. Boleh